Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Lestari dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi populasi. Nah, langsung saja ke pengertian ekologi populasi, yaitu ekologi populasi merupakan bagian dari ekologi yang memutuskan perhatiannya pada populasi sebagai objek dan permasalahannya. Dapat diartikan pula sebagai cabang ekologi yang memetikkan hubungan antara kelompok makhluk, jumlah individu, dan faktor penentuan besar populasi dan penyebarannya. Ekologi populasi mendalami pertumbuhan dalam suatu populasi dan interaksi di antara populasi-populasi yang berhubungan erat dalam pengaruh faktor lingkungan terkontrol ataupun tidak terkontrol. Selanjutnya yaitu karakteristik ekologi populasi. Yang pertama adalah laju perkembangan populasi, itu ditandai dengan adanya perubahan jumlah populasi setiap waktu. Perubahan ini biasanya dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, yang kedua adalah natalis atau kelahiran. Natalis adalah kemampuan suatu populasi untuk tumbuh. Natalisme adalah biasa juga disebut sebagai breed atau rel, yaitu reproduksi individu baru suatu organisme atau organisasi. Nah, yang ketiga adalah mortalitas. Mortalitas adalah suatu angka kematian dalam populasi. Laju mortalitas yaitu laju kematian dalam demografi, artinya sebagai jumlah individu yang mati atau pada atau satuan waktu. Nah, selanjutnya yaitu adalah densitas populasi. Adalah besarnya populasi dalam unit ruang, pada umumnya dinyatakan sebagai jumlah individu-individu dalam setiap unit luar ataupun dalam volume. Nah, yang kelima itu adalah penyebaran populasi. Itu adalah penyebaran populasi merupakan gerakan individu ke dalam atau keluar dari populasi. Nah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfa Safrina. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan ekologi populasi dengan ekosistem. Nah, ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada. Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup. Maka, ekosistem merupakan bagian dari ekologi populasi. Nah, karena dalam suatu ekosistem alami, berbagai jenis makhluk hidup akan membentuk suatu komunitas yang terdiri dari atas populasi-populasi dari jenis yang berbeda, di mana ekologi populasi yang mendalami pertumbuhan suatu populasi dan interaksi di antara populasi-populasi yang berhubungan erat di dalam pengaruh faktor lingkungan yang terkontrol ataupun tidak terkontrol. Selanjutnya yaitu macam populasi. Nah, menurut Eko Prabowo tahun 2012, secara kuantitatif terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah populasi terbatas atau infinite population. Nah, infinite population adalah ekologi populasi terbatas, merupakan populasi yang punya sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif, sehingga dapat dihitung jumlahnya. Nah, contohnya yaitu jumlah penduduk kota Surabaya sebanyak 500.462 jiwa. Yang kedua yaitu tak terbatas, yaitu infinite population, yaitu populasi yang sumber datanya tidak dapat ditentukan batas-batasnya, sehingga tidak dapat ditentukan dalam bentuk jumlah atau uncountable.
Contohnya, penelitian tentang berapa liter kenaikan air laut pada saat pasang karena bulan purnama. Nah, yang kedua yaitu masih menurut Eko Prabowo tahun 2012, ini yang secara sifatnya ada dua. Yang pertama yaitu populasi homogen dan yang kedua populasi heterogen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.